Emma melakukan coaching dengan teman sejawat ya Bu ya. Nah di sini saya sebelum melakukan observasi saya akan menyampaikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Nah pada saat saya mengamati Bu Emma, yang pertama mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Kemudian yang kedua apakah teknik coaching Ibu itu sudah sesuai dengan alur kita. Yang ketiga, kemudian pada saat Ibu meng-coaching, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Yang keempat, mengamati jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian yang kelima, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum kita melaksanakan observasi, saya ingin menanyakan peran yang dulu minum dari kompetensi coaching, apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, rencana saya nanti ketika saya nanti coaching psikologi, kompetensi coaching yang mau saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Jadi dari mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nanti ketika saat Ibu mengcoaching? Ya, nanti kompetensi yang spesifiknya yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi si coach ya Bu. Kemudian nanti si coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang coach temui. Begitu Ibu. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir ini, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Terkait ketercapaian yang ingin saya dapatkan, ada indikator pencapaiannya itu tentunya saya nanti meng-coaching dengan menerapkan alur Tirta ya Bu ya secara beruntut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari si coach sendiri agar si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan si coach temui. Begitu. Baik Bu, untuk pertanyaan observasi saya kira sudah cukup. Langsung saja kita lakukan observasinya ya Bu. Terima kasih Bu Emma. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum Bu Yunelia. Waalaikumsalam Bu Emma. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Emma. Bu Emma apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya Bu Yunelia, pertemuan kita kali ini kita mau berbincang tentang apa ya Bu ya? Oh iya Bu Emma. Oh ini saya minta waktunya sedikit. Ya. Saya ini ada yang bikin saya galau loh Bu Emma. Resah saya, gelisah saya gitu, nggak tenang. Iya. Ada masalah saya sedikit Bu Emma. Oh ya, kalau boleh tahu apa ya Bu ya masalah Ibu? Oh gini loh Bu Emma. Kemarin itu saya kan dipanggil sama kepala sekolah saya ke ruangannya. Lalu kepala sekolah ini menegur tentang kinerja saya, kenapa akhir-akhir ini kinerja saya itu sangat menurun. Hampir tiap hari saya datang terlambat ya. Tiap hari datang terlambat ya Bu ya. Terus? Ya tentu mungkin teman sejawat saya bertanya-tanya juga, kepala sekolah saya bertanya juga, kenapa datang terlambat. Nah jadi ya Bu Yunelia, saya tangkap Ibu punya permasalahan ya Bu ya, bahwa akhir-akhir ini tingkat kedisiplinan Ibu menurun ya Bu ya. Iya Bu. Sering datang terlambat ya Bu ya. Nah kalau boleh tahu Bu, apa sih Bu penyebab Ibu menurunnya kedisiplinan Ibu sehingga Ibu Yunelia sering datang terlambat? Iya Bu Emma, saya kan mempunyai anak balita ini Bu Emma. Ya. Anak saya ini biasanya kan dia oleh pengasuhnya. Jadi pengasuhnya itu pindah rumah Bu Emma. Pindah rumahnya pun jauh, lain desa. Jadi tiap pagi itu saya mengantar anak saya ke rumah pengasuh itu, memakan waktu. Balik lagi ke sini kan, baru pergi ke sekolah. Jadi
Ya karena itu saya datang terlambat terus jadinya Bu Erma. Jadi Bu, penyebab Ibu akhir-akhir ini tidak disiplin ya Bu ya, sering datang terlambat, ternyata Ibu punya masalah ya. Ibu punya anak balita ya Bu ya? Iya. Kalau boleh tahu berapa ya umuran Ibu? Sekitar 4 tahun Bu Erma. Oh iya. Jadi punya anak balita, terus pengasuhnya kebetulan pindah rumah ya Bu Iya, ya? pindah rumah. Dan pindahnya pun jauh ya? Iya. Jauh di lain desa. Jadi inilah yang penyebab Ibu datang terlambat. Makan waktu Bu Erma. Ya, baik Bu. Jadi Bu Yunelia, dari permasalahan Ibu ini ya, kita juga sudah gali penyebabnya. Nah, kira-kira apa nih solusi Ibu supaya Ibu tidak bisa kedisiplinan Ibu bisa lebih baik lagi? Ya kemarin itu saya sudah mencoba solusi saya Bu Erma. Saya coba mengirim pesan di WhatsApp grup supaya kepala sekolah dan teman-teman saya tahu apa alasan kenapa saya datang terlambat. Sesudah itu Bu Erma, saya coba mencari pengasuh baru untuk anak saya supaya saya tidak bolak-balik sejauh itu kan gitu. Tapi selama 2 hari anak saya sama pengasuh barunya itu menangis saja Bu Erma. Jadi pengasuhnya itu bingung. Kenapa nelpon terus ke sekolah kan? Bu, kenapa anaknya nak mau sama saya? Aku menangis terus, gimana ini Bu? Itu dia cemas juga, anak nangis terus saja kan. Saya pun di sekolah jadi resah juga. Gimana ini lagi? Yang disebut-sebut sama anak saya pengasuh lamanya. Berarti anak saya itu nggak nyaman kayaknya sama pengasuh baru atau tidak dapat chemistry kayaknya Bu Erma. Jadi bingung saya lagi kan gimana ini lagi, gimana solusi anak saya ini. Makanya saya temui Bu Erma untuk mencari solusinya itu loh Bu Erma, gimana caranya. Oh ya baik Bu. Berarti nih Bu, tadi anak Ibu ternyata tidak nyaman dengan pengasuh barunya ya Bu ya. Nah, jadi membuat pengasuh yang baru tadi sering menelpon Ibu. Iya, resah dan juga dia. itu membuat terganggu lagi Ibu. Terganggu lagi, nggak konsentrasi pula saya ngajar anak di sekolah Bu Erma. Nah, jadi Bu, dari permasalahan ini nih, kalau Ibu punya pengasuh baru, terus ternyata belum beradaptasi dengan anak Ya. Ibu belum beradaptasi ya Bu, begitu juga pengasuhnya juga masih bingung ya, bahkan dia sering menelpon Ibu. Ya, saya kirim di WhatsApp pesan, saya masih ditegur Iya. gitu loh. Jadi dari sekolah saya dapat tekanan, dari sini saya dapat tekanan, bikin stres juga saya loh Bu Erma. Nah, jadi Ibu dengan kita menemukan penyebab tadi ya Bu ya, kira-kira apa solusi Ibu lagi menghadapi pengasuh Ibu yang masih belum belum beradaptasi mungkin ya. Begitu juga dengan anak Ibu masih sering nangis ya, mungkin belum sesuai dengan pengasuh yang baru. Kira-kira apa ya Bu ya, apa yang akan Ibu lakukan nanti solusinya? Itulah Bu Erma, kepikiran sih sama saya dengan apa Ibu tadi terpancing juga pikiran saya ada solusi dari saya kan. Saya ingat Bu Erma, anak kakak saya kan sekolahnya dekat rumah itu, rumah pengasuh yang lama. Karena anak saya nangis-nangis itu, saya telepon pengasuh lama. Saya juga nggak enak kan, udah menghentikan anak saya, dia yang ngasuh gitu. Lalu saya tanya pengasuh lama saya ini, masih mau nggak Mbak ngomongin anak saya, kata saya kan. Karena sama pengasuh yang baru ini nggak mau, kata saya kan. Iya loh Bu, katanya kan saya juga teringat anak ibu terus, mungkin dari kecil sama saya gitu katanya kan. Iya Mbak, kata saya kan, tapi yang minta tiap pagi kakak saya, kata saya. Tapi saya belum ngomong sih Bu Erma sama kakak saya ini gitu kan. Iya nggak apa-apa Bu, karena sekolahnya anak kakaknya itu kan dekat bukan rumah saya. Kalau nggak gue aja saya sama kakaknya nanti saya jemput ke sekolah anaknya kakak itu katanya. Itu memang jadi dia ingat sama saya. Oh iya ya. Dialah saya tanya sama kakak saya dulu mau nggak dia bawa anak saya langsung ketika dia ngantar anaknya sekolah. Nanti pulang sekolah biasa saya jemput. Nah, kalau pulang sekolah kan waktu kita udah banyak, tugas kita kan udah selesai gitu maksud saya tuh memang. Nah
luar biasa nih idenya Bu Yunelia. Jadi Bu, Ibu kebetulan apa tadi pengasuh yang lama, rumahnya dekat sekolah anak kakak Ibu ya. Iya. Nah bagus tuh Bu idenya. Jadi nanti Ibu sebelum berangkat sekolah mengantarkan anak Ibu ke tempat kakaknya ya. Iya. Nah nanti kakaknya mengantar anaknya sekolah sekalian mengantar anak Ibu ke Iya. pengasuhnya yang lama ya Bu ya. Nah otomatis Bu dengan Ibu menerapkan ide Ibu ini otomatis Ibu tidak akan terlambat lagi Iya, kan Bu datang ke mengurangi sekolah. waktu saya di luar. Iya. Itu juga Bu Erma, enggak pun saya antar ke rumah kakak saya, daripada kakak saya bisa mampir ke rumah saya, kan lewat rumah saya kakak saya. Ya ide yang bagus juga. Berarti kan tidak harus Ibu yang mengantar Iya, ke rumah enggak kakak harus. Ibu. Berarti kakak Ibu sendiri nanti bisa Dan menjemput mampir, ya, mampir ke ke rumah rumah Ibu. saya. Iya. Nah, Bu Yunelia, tadi kan kita sudah membahas masalah nih dan juga kita sudah menemukan solusinya ya. Bahkan solusinya ini Bu sendiri loh yang menemukan. Iya, iya. Ya, Itu luar lagi biasa Bu sama saya, Yunelia ya. Bu. Nah, jadi kira-kira terkait solusi yang sudah Ibu rencanakan ini luar biasa ya Bu ya. Jadi bagaimana Bu dengan pertemuan kita sekarang ini? Apakah Ibu masih ingin ada yang ditanyakan? Apakah Ibu sudah lega dengan solusi yang sudah ditemukan dan kita bahas bersama ini? Iya, dengan apa ini saya berkomitmen Bu Erma. Ya. Saya akan mencoba meningkatkanlah kinerja saya dengan cara saya akan berkolaborasi dengan kakak saya, akan mengajak kerjasama, maksudnya kakak saya ceritakanlah gimana keadaan saya di tempat kerja kalau saya mengantarkan anak saya langsung. Jadi sebenarnya saya minta tolong sama kakak saya Bermaya. Kemarin mungkin juga saya agak berkecil hati kenapa kepala sekolah tidak mengerti saya. Saya akan minta maaf lah. Mungkin sudah kewajiban kepala sekolah saya ya kan Bu Erma menegur bawahannya kalau berbuat salah. Saya akui kesalahan saya memang kalau kedisiplinan saya nanti ditiru oleh yang lain kan Bu Erma. Jadi saya berkomitmen ya bekerja sama dengan kakak saya dan meminta maaf ke kepala sekolah. Saya tidak akan melakukan itu. Baik ya Bu Nelia ya. Biasa Bu kalau kita ditegur kepala sekolah itu artinya kepala sekolahnya care sama bawahannya. Iya. Luar biasa Bu Nelia, itu ide yang bagus sekali ya Bu Nelia ya. Nanti semoga dapat segera selesaikan ya Bu ya. Amin. Dan Bu Nelia dapat bekerja lagi dengan hati yang tenang tanpa dihantui rasa-rasa ya Bu ya. Ya Bu Erma, itulah lega saya sekarang Bu Erma. Baik Bu, untuk pertemuan kita kali ini cukup ya Bu. Ya terima kasih ya Bu Erma ya dekat saya berbagi cerita dengan Bu Erma, dapatlah solusi dari masalah saya ini. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih. Akhirnya saya juga mendapat ilmu juga ya Bu Ibu ya. Baik Ibu, cukup di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erma. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam Bu Muti. Baik Bu Erma, tadi saya sudah mengamati ya Bu Erma melakukan coaching dengan teman sejawat. Jadi ketika saya mengamati Bu Erma melakukan coaching, itu ada beberapa hal yang sudah saya catat sebagai penilaian saya. Nah sebelumnya ini saya ingin menanyakan kepada Bu Erma, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi Bu Erma? Oh ya, pada saat saya melakukan coaching tadi Ibu, saya sudah melakukan coaching sesuai alur kita, di mana saya memulai dengan tujuan, terus saya identifikasi, setelah itu rencana dan tanggung jawab. Begitu Bu. Baik Bu. Nah untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan, dari proses coaching tadi yang Ibu lakukan, apakah indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan sudah tercapai tadi? Sepertinya sudah Bu. Saya tadi sudah melakukan coaching. Saya menerapkan prinsip coaching tadi Ibu ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga tadi saya juga telah melakukan kompetensi intinya,
aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu. Di sini selanjutnya saya akan menyampaikan penilaian saya terhadap apa yang telah saya observasi ya Bu ya. Tadi ya. Di sini saya mengamati dan menyadari Bu Erma, sesuai yang Bu Erma katakan tadi sudah menggunakan alur cerita dari Ibu. Tujuannya sudah Ibu kuatkan tadi ketika melakukan coaching. Kemudian Ibu sudah menggali identifikasi masalah ya coaching tadi. Kemudian Ibu sudah menanyakan rencana aksi pada coaching. Kemudian sudah menanyakan tanggung jawab atau komitmen coaching juga, tadi saya sudah amati. Kemudian saya juga mengamati Ibu menerapkan alur cerita dengan baik, terlihat kemitraan antara coach dan coachee. Kemudian Ibu sebagai coach sudah menuliskan poin-poin penting. Itu sangat penting ya Bu, karena itu bisa membuat kita fokus akan jawaban dengan jawaban coach tadi gitu kan. Kalau kita tidak melakukan mencatat, itu kadang-kadang nanti di luar dari konteks kegiatannya. Sudah bagus sekali tadi Ibu menuliskan poin-poin penting. Kemudian di sini saya lihat di akhir coaching itu si coachee bisa menemukan solusinya sendiri. Iya, betul. Jadi itu hasil observasi saya terhadap Bu Erma, sangat baik sekali ketika melaksanakan teknik coaching dengan rekan Ibu tadi. Nah, yang terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu? Ya, baik Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan sepertinya adalah yang belum saya lakukan, yaitu kehadiran penuh Bu, atau presensi ya Bu ya. Ya. Mungkin kalau saya melakukan kehadiran penuh ya, mungkin nanti si coachee akan lebih relate ya Bu ya. Yaitu saya nanti akan menggunakan salah satunya dengan teknik stop Ibu, agar si coachee lebih relate mengungkapkan permasalahannya tersebut. Begitu Ibu. Baik Bu Erma, dari hasil observasi tadi Bu Erma sudah melakukan dengan baik terhadap coachee ya. Iya. Saya rasa ini sudah menjadi bekal Bu Erma yang bisa Bu Erma terapkan di sekolah Bu Erma bagi teman-teman Bu Erma yang mengalami permasalahan. Bu Erma terima kasih karena sudah menjadi coach yang baik bagi teman-teman Bu Erma. Saya melihat Bu Erma di sini punya kompetensi yang bisa dikembangkan lagi untuk kedepannya. Oke Bu Erma, itu saja dari saya. Good job Bu Erma. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.